Baik. Dalam arsitektur Islam itu penting untuk memahami bahwa bangunan hasil karya manusia itu, terutama untuk bangunan ibadah ya, kalau bangunan-bangunan juga akan berdasarkan itu adalah bahwa dia itu tidak boleh semakin membuat manusia itu menjadi bangga akan ciptaannya, sehingga dia menjadi lupa bahwa dia adalah hamba Allah. Jadi bangunan desain yang dibuat itu harusnya adalah semacam upaya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Tujuan asal Islam itu adalah bahwa si arsiteknya itu semakin bertakwa, bukan malah semakin sombong. Jadi maka banyak dianggap bahwa bangunan-bangunan karya arsitektur yang megah-megah, mewah, terus sangat spektakuler itu malah dianggap nantinya malah semakin menjauhkan keimanan seorang itu terhadap Tuhannya. Dia bangga masuk masjid yang berhias pernak-pernik, terus ornamentasi yang wah, gitu. Sehingga ibaratnya jadi tidak khusyuk. Malah kalau di arsiteknya dia malah menjadi berbangga-bangga ya, menunjukkan bahwa dia hebat. Padahal bukan itu sebenarnya. Jadi kalau Anda lihat bahwa Tuhan sebagai ini, sebagai menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Macet di Zoom sebuang Pak Evan. Itu suaranya tuh cepat. Oke, baik. Jadi dari perspektif arsitektur dapatlah dipahami bahwa alam sebagai hadiah dan amanat satu tanda bagi manusia yang merupakan wadah bagi manusia untuk menjalankan aktivitas arsitekturalnya. Jadi dia sebagai hadiah, dia juga sebagai jadi kalau misalnya Tuhan kasih hadiah kepada manusia, manusia harusnya menerima itu sebagai wujud terima kasihnya dengan merawat dan menjaganya. Dan membuat segala daya upaya itu adalah untuk memuliakan penciptanya. Salah satu caranya adalah dengan tidak membuat arsitektur yang sifatnya merusak alam. Jadi kalau Anda bikin rumah bagus, mewah, tapi karena Anda bikinnya menutup rawa atau memperkecil saluran air, sehingga begitu rumah Anda terbangun, kawan sekitar jadi banjir misalnya. Itu tidak Islami. Yang bagus itu bahwa dengan bangunan Anda itu justru akan meningkatkan kualitas ruangan atau kawasan di sekitar itu. Jadi kesungguhan manusia untuk mengarsitektur dalam hubungan baik dengan alam yang terkoneksi antara ruang eksternal dan internal membawa pada konsekuensi keberlanjutan dalam arsitektur Islam. Jadi nanti ada yang namanya sustainable ya dalam arsitektur Islam itu. Jadi manusia sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin di muka bumi, itu tujuannya adalah memberikan kemaslahatan, kebaikan ya bagi bukan hanya bagi manusia, bagi alam, ya, binatang, tumbuhan. Itu yang harusnya menjadi ciri dasar dari arsitektur Islam. Jadi kita tidak bicara arsitektur Islam sebagai produk benda, tapi lebih kepada sifat ya, predikat
Jadi merupakan suatu kualitas ya, yang memberikan tadi bangunan yang dibangun dirancang dengan melakukan pendekatan asal Islam itu adalah bangunan yang memberikan kemaslahatan yang sekaligus meningkatkan keimanan bagi siapapun penggunanya. Jadi bukan cuma bagi yang merancang, tapi bagi yang juga menggunakan. Jadi ruang dalam Arsul Islam itu kita karena meminjam saja, ya, hanya dititipkan saja. Itu ya kayak orang dapat hadiah, ya, dapat pinjaman, karena dia akan dikembalikan. Sifatnya haruslah menjaga baik-baik, ya. Menggunakan dengan penuh hati-hatian, memperlakukan ruang tersebut dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Jadi interaksinya itu harus dibuat sehingga itu adalah bukti penghargaan terhadap ruang itu sendiri. Nah, akibatnya adalah ruang-ruang dalam arsitektur Islam itu dia interior eksterior ya. Jadi nyambung ya, menyatu. Ruang eksterior dibawa ke dalam ruang interior yang meluas ke ruang eksterior. Kalau lihat dari sisi tampilan bangunan itu interior jauh lebih penting daripada eksterior. Tampilan luar itu mungkin sederhana, tapi bagian dalam itu justru yang lebih unik ya. Karena ruang yang diambil adalah ruang dari keseluruhan, maka ruang itu tidak boleh terisolasi sepenuhnya. Ruang dalam arsitektur Islam harus terkoneksi dengan dunia luar dengan berbagai bukaan. Begitu pula sudut-sudut ruang harus diminimalkan seperti tumpukan atau ditarik ke belakang, sehingga memakan lebih sedikit ruang dan tidak masuk ke ruang luar. Kayak pendekatan kalau ingin membuat ruang-ruang dalam bangunan itu seperti ruang yang berasaskan arsitektur Islam. Sebaliknya, arsitektur Islam sedapat mungkin memiliki sudut tumpul, melengkung atau mulus. Pada arsitektur Islam Nusantara, di mana sudut-sudut melingkar atau melengkung sudah diciptakan, maka dibelah atap pertindihan satu sama lain ketimbang ditinggikan menjadi tiga tingkat. Lebih lanjut, ketiadaan isolasi ini mengakibatkan bukan harus difungsikan sepenuhnya. Bukan saja semata tempat untuk keluar masuknya pintu atau masuknya udara, tapi juga sebagai pencipta keselarasan antara ruang dalam dan ruang luar. Jadi ada koneksi ya. Upaya pelaksana ini dilakukan dengan bentuk pengendalian cahaya alami, pemanasan pendinginan, pengendalian akustik, isolasi dan sebagainya. Nah, hubungan antara interior eksterior adalah tadi ya. Eksterior harus dibuat sederhana. Jadi seperti baju ya. Sementara bagian dalam itu lebih indah ya. Sederhana lebih luar, sederhana dari luar, tapi lebih indah di dalam. Keindahan ini semata secara fungsional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari seorang yang ada. Jadi kalau bisa begitu masuk ke dalam, kalau kita bicara ini ya ruang-ruang yang sifatnya religius, itu membuat orang semakin kecil dirinya di hadapan ciptanya. Buatlah dia semakin sombong, bukan semakin jumawa. Seolah aku hebat, ya, aku segalanya. Ya. Tapi buatlah orang merasa masuk dalam itu masjid itu, dia merasa kecil, ya, merasa bahwa tiada lain yang lebih besar kecuali penciptanya. Lebih dari itu, keterhubungan antara ruang internal dan ruang eksternal bermakna bahwa pemanfaatan ruang internal tidak boleh memberikan dampak negatif pada ruang eksternal. Jadi ruang dalam itu nggak boleh berakibat jelek pada ruang luarnya. Jadi inside out ya, dari dalam dulu baru keluar. Bukan bisa. Jadi luar bisa sangat simpel, bisa sangat sederhana, tapi dalamnya bisa sangat rumit. Lingkungan luar harus dijaga dari dampak seminimal mungkin. Malahan sebagai seorang arsitek Islam untuk menjaga lingkungan eksternal dan bekerja pada lingkungan eksternal,
lingkungan yang eksternal lebih berkualitas berkelanjutan. Misalnya dengan mengganti ruang yang diambil dengan menanam pohonan atau dengan lingkungan untuk lainnya. Jadi bukan malah kita apa ya, misalnya itu membagus-baguskan ruang dalam sehingga ruang luarnya menjadi terbengkalai, bukan itu. Tapi justru ruang dalam yang bagus itu dialirkan ke luar sehingga efek ruang luarnya itu menjadi lebih baik. Jadi prinsipnya adalah dalam bangunan arsitek perlu menunjukkan dua hal. Yang pertama, ruang internal harus menunjukkan kebesaran, kekuasaan, keagungan, serta kualitas lain dari Tuhan. Ruang internal tersebut menunjukkan kelemahan, ketergantungan, begitu kecilnya manusia di hadapan Tuhan. Jadi prinsip ini yang harus ada pada bangunan-bangunan yang kalau dia mau mengklaim diri sebagai bangunan dengan pendekatan arsitektur Islam. Jadi lebih konseptual ininya, prinsipnya. Jadi orang mengalami ruang sehingga dia merasakan yang namanya apa? Dirinya kecil. Jadinya bukan siapa-siapa. Hal ini dicapai dengan tata ruang, metode dan gaya ornamen, penanganan bentuk-bentuk bangunan, serta pengembangan fungsi bangunan. Jadi yang namanya arsitektur menurut perspektif Islam itu adalah dia berkelanjutan, dia berkualitas tinggi, dan dia meningkatkan keimanan ketakwaan. Prinsipnya adalah arsitektur bukan hanya masjid atau bukan hanya apa misalnya, bukan hanya istana, bukan hanya makam ya misalnya, kuburan-kuburan ya. Tapi selama dia mendapatkan ketiga kualitas ini, maka kita bisa klaim dia adalah arsitektur Islam. Oke. Nah. Oke, jadi prinsip arsitektur Islam itu, ini kalau menurut Omer itu, ini peneliti ya, itu ada 7. Nanti ada versi lain dari peneliti lain ya. Karena sebenarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai apa itu arsitektur Islam. Jadi nggak ada dalam Al-Quran pun tidak tertulis secara jelas. Ya. Apakah bentuknya harus segitiga, segi 5, apakah bentuknya harus bulat, nggak ada. Ya. Jadi bentuk apapun itu, selama dia baik, ya Islami itu aja. Selama dia sifatnya itu meningkatkan keimanan, itu baik, bagus. Jadi nggak ada ininya, tidak ada acuan apakah bentuk segi 4 itu lebih utama dibanding bentuk bulat, nggak ada. Tapi dia lebih pada seberapa berfungsinya bentuk itu terhadap fungsi yang ditempatkan. Jadi kalau dia misalnya bentuknya itu malah menyulitkan orang melakukan aktivitas, itu berarti tidak Islami. Menurut Omer itu pertama adalah optimalisasi fungsi. Jadi fungsinya itu yang lebih penting daripada bentuknya. Jadi bukannya mengejar bentuk dulu, tapi fungsi dulu yang diutamakan. Nah, bentuknya bisa lahir dari bagaimana ruang itu berfungsi secara maksimal. Fungsi itu kayak gini misalnya. Jadi kalau misalnya ada punya ruang untuk sholat misalnya, nah semua gerakan, semua kebutuhan yang digunakan untuk melaksanakan fungsi sholat itu dapat terlaksana dengan baik. Misalnya dia wudhunya udah benar, habis wudhu kemudian dia langsung masuk ke ruang suci karena setelah berwudhu dia kondisinya suci, itu nggak boleh ketemu najis, itu nggak boleh lagi ketemu dengan hal-hal yang bakal membatalkan wudhunya. Dia masuk ke ruangan sholat, nah, tempat sholatnya pun itu memberikan suasana yang membuat orang menjadi lebih intens, lebih bersemangat dalam beribadah. Kemudian ruang tersebut memudahkan dia untuk melakukan kegiatan aktivitas yang mendukung kegiatan ibadah itu sebelum
dia sholat dia mau zikir dulu misalnya. Terus kalau setelah zikir dia sholat, habis itu nggak langsung pulang, dia pengen zikir lagi. Jadi ruang-ruang yang seperti itu memaksimalkan fungsi. Jadi bukan yang sudah orang datang masuk habis langsung pulang. Fungsinya hanya sekedar ini aja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja, tapi dia tidak berusaha mendapatkan hal lebih dari kegiatan tersebut. Yang namanya ruang sholat ya memang untuk sholat, tapi justru hal-hal lain yang mendukung sholat itu pun diakomodir oleh ruangan yang berasal dari Islam. Misalnya ruang istirahat, ruang tidur misalnya, itu bagaimana caranya supaya orang masuk ruangan itu bisa istirahat, bukan malah dia terganggu dengan kegiatan lain. Akibatnya dia malah nggak istirahat, terganggu istirahat. Nah, yang kedua itu ruang dalam masyarakat Islam itu fungsinya adalah penghargaan pada lingkungan. Nanti ada penjelasan ya. Misalnya pohonnya sudah ada, terus karena kita bangun bangunan baru yang akhirnya membuat lokasinya berada di tempat pohon itu, pohonnya kita tebang. Atau misalnya di daerah perbukitan ya, bukitnya kita potong misalnya, kita ratakan. Padahal mestinya ya jangan dirusak alamnya. Kalau dia bangunannya lahannya yang berkontur, miring, sekarang buat bangunannya bagaimana mengatasi kontur miring itu. Apakah dia di atas tanahnya, layang gitu ya, atau dia duduk di atasnya, sehingga dia harus bertingkat, atau beda level, atau panggung, ya bagaimana. Itu tinggal bagaimana dia menghargai alamnya. Yang ketiga ini bersih, jelas lah ya, bersih. Yang keempat itu ekselensi komprehensif. Jadi ruangan itu haruslah menunjukkan ke ini ya, kemampuan yang maksimal ya dalam pelaksanaannya. Jadi hal-hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Jadi kalau mendesain itu desain adalah yang sangat ini, yang sangat paripurna ya, yang sangat bagus. Nggak setengah-setengah, nggak sambil-sambi. Ya. Dapat rancangan masjid karena ukurannya kecil, jadinya malah nggak ini, nggak semangat ya. Ukuran cuma kecil, cuma 10 kali 5 misalnya. Kecil daripada rumah tipe 70 misalnya. Terus akibatnya membuatnya ini setengah-setengah, desainnya salah-salah. Padahal kalau merancang dalam pendekatan asal Islam itu harus tunjukkan kemampuan terbaik dalam rancangan. Nah, bangunan tersebut haruslah membangun atau mendorong interaksi sosial yang adil. Jadi ya yang namanya sektor itu kan dia kan mau nggak mau itu akan berada di tempat umum ya, sosial yang berada di ruang publik, di ruang orang banyak. Jadi bangunan itu akan mau tidak mau ya dinikmati atau akan dirasakan oleh orang yang berada di sekitarnya. Makanya haruslah dia mendorong interaksi sosial yang adil ya. Jangan sampai ada bangunan itu malah membuat misalnya jadinya vandalisme ya, coret-coret, ada lorong buntu, gelap gitu ya, kriminal, malah tidak tidak meningkatkan kualitas sekitar. Tadinya ada ruang bersama, ada bangunan kita ambil ruang bersama itu. Jadi hilang malah ruang sosial. Itu harus dihindari kalau kita mau melakukan pendekatan dengan asal Islam. Terus tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membayar orang lain. La dararwa, la dirar. Jadi bangunan nggak boleh, misalnya tangganya terlalu curam, ya, atau membuat lapisan lantai dengan bahan yang licin, itu nggak boleh misalnya, karena begitu hujan misalnya itu jadi buat orang celaka. Ya. Terus tidak membedakan antara orang asing dan orang pribumi. Jadi bangunan itu nggak boleh rasis.
boleh ya semua orang sama kan. Kalau dia di Islam itu kan semua orang sama, yang bedakan adalah keimanan. Mau dia orang kulit putih, kulit hitam, kulit orange, itu nggak ada bedanya. Tapi yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Tuhan, sama aja. Jadi dalam membuat ruang arsitektur, kita nggak boleh membeda-bedakan atas itu ya, atas hal-hal tersebut. Kalau bedakan antara laki dan perempuan karena apa? Karena alasan untuk tadi misalnya untuk apa? Ibadah boleh. Masjid bisa dibedakan. Pintu masuk laki-laki sendiri, pintu masuk perempuan sendiri. Apa itu rasis? Bukan rasis, tapi itu adalah bagian untuk memudahkan pelaksanaan ibadah. Nah, ini ada apa misalnya contohnya ya. Optimalisasi fungsi misalnya. Itu fungsi lebih penting daripada bentuk. Jadi tidak ada larangan menggunakan bentuk apapun sejauh bentuk tersebut mampu mendukung fungsi. Sebagai contoh, Masjid Kuba di masa Nabi Muhammad masih hidup berulang kali mengalami perubahan bentuk karena saran dari umat. Jadi Masjid Kuba itu kayak lapangan sebenarnya, lapangan dengan pagar kayak benteng sebenarnya, lapangan terbuka. Dan fungsinya juga bukan hanya sebagai masjid, tapi sebagai ruang interaksi sosial, bisa jadi ruang pembelajaran, ruang jual beli bisa terjadi ya, jadi ruang publik ya. Masjid adalah pusat dari kebudayaan Islam pada saat itu ya. Kalau sekarang kan masjid hanya sebagai tempat ibadah aja, begitu selesai ibadah pulang. Kalau dulu enggak, masjid adalah pusat kebudayaan, semua kegiatan aktivitas itu berpusat dari masjid. Nah, prinsip penghargaan pada lingkungan ya. Nah, pepohonan ditebang pada masa masjid, tapi kayu dari pohon tersebut gunakan sebagai bagian dari masjid. Nah, jadi boleh misalnya dengan salah satu bahwa nggak ada yang dibuat sia-sia ya. Salah satu tunggul pohon bahkan dibiarkan dalam masjid dan menjadi sarana nanti saat ubah langit yang awalnya tanah digantikan dengan untuk menjaga agar lantai tidak terlalu banyak saat sujud. Masjid tadi kan masih dulu kan nggak ada ehel ya, nggak ada keramik, jadi dia pakai batu-batu ya, kerikil untuk tertutup. Karena tanah kan lembab ya, kalau basah kan, jadi dia pakai kerikil. Kebersihan ya, bukan hanya tubuh yang harus bersih, tapi juga bangunan daerah sekitarnya. Karena kalau misalnya kita bicara soal bangunan religius, bangunan masjid, kebersihan itu suci ya, itu adalah bagian dari sahnya ibadah. Ya. Anda kalau sholat wudhunya nggak sempurna aja, itu bisa nggak diterima pahalanya ya. Karena Anda dianggap tidak sesuai rukun ya, syarat suci, tapi Anda nggak suci. Bukan hanya badan Anda, tapi tempat ibadah juga harus suci. Jadi kalau Anda sholat tapi di tanah yang kotor atau di lantai yang kotor, itu juga jadi tidak sah, kurang sempurna ini. Jadi harus bersih. Eksistensi, komprehensi sungguh-sungguh ya, atau kualitas yang tinggi mencerminkan ketaatan dan mendapat muslim dengan iman dengan muslim yang munafik. Pekerjaan yang tepat harus diberikan pada ahli yang tepat pula. Jadi kalau misalnya dia tukang kayu, dia ngerjain kayu aja. Tukang batu ngerjain batu aja. Karena pastilah mereka akan lebih unggul ya mengerjakan sesuatu yang memang keahliannya. Apakah mereka bisa tukang batu? Mereka bisa, tapi itu kan tidak pada kondisi terbaiknya. Kalau ahlinya memang dia ngerjain batu, dia batu aja. Mendukung interaksi sosial yang adil. Ya. Masjid adalah untuk siapa saja, siapapun sama kedudukannya di depan Allah kecuali berdasarkan pada keimanan. Ini tadi sudah saya bahas ya. Jadi posisi antara saf sholat misalnya di Islam itu kan
nggak ada ini, nggak ada nggak ada nggak ada yang VIP ya, nggak ada yang reserve. Jadi kalau misalnya kalau Anda lihat kan kalau tamu-tamu undangan misalnya di apa di barisan paling depan itu untuk orang-orang penting, pejabat misalnya. Barisan keduanya mungkin pegawai eselon yang lebih tinggi. Belakangnya baru tamu-tamu biasa. Kalau di staff sholat nggak ada, yang datang duluan saja itu bisa paling depan. Ya, mau dia kecil, mau dia besar, mau dia istilah itu, orang biasa, mau dia pejabat, kalau dia datang belakangan ya di belakang, dia nggak akan dapat ini, nggak akan dapat reserve tempat di depan, meskipun dia orang penting. Ya. Jadi yang datang duluan, yang first come first serve, yang datang duluan yang dapat bagiannya. Itu sistem ini, sistem pembagian saf di dalam sholat. Jadi kalau mau, dan saf terdepan itu adalah saf yang terbaik. Saf yang terbaik setelah imam itu adalah saf pertama sholat. Baru kemudian yang saf di belakangnya, baru kemudian di belakang lagi. Nah, ini yang namanya adil ya. Tidak boleh adanya bahaya yang membahayakan orang lain. Prinsip ini berasal dari hadis Ibnu Majah 14 nomor 21. Intinya bangunan tidak boleh membahayakan bagi orang yang ada di dalam maupun luarnya, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Nah, kebanyakan masjid-masjid kita tuh masih orientasinya masjid untuk orang-orang normal, orang sehat. Baru hanya beberapa tuh masjid yang dia juga bisa mengakomodir orang cacat, ya. Dia sholat di kursi roda, bisa naik tangga itu pakai rem misalnya. Atau orang yang buta itu bisa akses untuk ke ruang wudhu misalnya dengan aman ya. Kita tuh masih jarang yang seperti itu. Padahal kalau bicara soal yang tidak boleh membahayakan, itu kita harus bikin ya jalur akses yang khusus untuk orang-orang yang memang punya keterbatasan. Jadi dibuat misalnya, dibedakan. Kalau dia orang cacat, mungkin dia ada tempat wudhu khusus yang membuat dia lebih mudah mengakses. Terus ada pintu masuk yang disediakan untuk mereka agar bisa, kan biasanya kalau masjid kan suka beda level tuh ya, ada tangga-tangga yang banyak itu, tapi nggak ada rem, nggak ada seperti itu. Kita misalnya kalau masjidnya lantai 2-nya untuk perempuan misalnya, tangga ke atas juga tinggi biasanya. Kalau ada orang-orang tua ya, ibu-ibu yang sudah tua, itu repot kalau naik tangga ke atas, membahayakan juga sebenarnya. Nah itu harusnya juga sudah mulai diakomodir adanya fungsi-fungsi yang memudahkan bagi orang-orang yang punya keterbatasan terhadap akses ke ruang-ruang arsitektur ya. Kalau Anda mau melakukan pendekatan secara Islam. Oke. Nah, prinsip-prinsip di atas tadi diterapkan dalam berbagai aturan fikih yang ditentukan untuk memandu proses desain, pembangunan, pemanfaatan, dan pembangunan. Bidang-bidang dialamakan di dalam ruang lingkup fikih untuk masalah tempat tinggal, masjid, dan bangunan publik antara lain ya. 1. Aturan hukum dalam hubungan antar tetangga dan pertetanggaan. 2. Rekonsiliasi atau al-sulh. Kalau terjadi ini ya, kalau terjadi dispute atau percekcokan ya, antar tetangga dekat dengan semua orang dalam lingkungan pertetanggaan. Hak individu dan hak kolektif. Larangan yang menimbulkan bahaya mudarat. Dalam hal ini fikih menghasilkan sejumlah kaidah. Antara lain, bahaya harus cegah semampunya. Bahaya harus dihilangkan. Bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya yang sebanding. Jadi nggak boleh menukar dengan hal yang sama. Ya. Bahaya yang lebih berat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Membiarkan bahaya yang sifatnya khusus
untuk menghilangkan biaya yang sifatnya umum. Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, amar ma'ruf itu perbuatan baik itu lebih penting daripada nahi mungkar, gitu. Ini kejahatan. Nah, kalau dalam hal ini yang sifatnya mencegah preventif itu lebih utama daripada memperbaiki dari risiko kerusakan. Terus menghindarkan lebih utama daripada sekedar melakukan kebaikan. Jadi kalau suatu hal itu lebih mungkin rusak ya, kalau dilakukan, tapi tujuannya baik, sebaiknya jangan dilakukan. Apabila upaya untuk mencegah preventif dapat mengurangi risiko sementara upaya untuk memaksimalkan manfaat justru lebih menimbulkan risiko, maka upaya pencegahan harus diutamakan daripada memaksimalisasi manfaat. Jadi lebih penting itu meminimalkan terjadinya kerusakan daripada maksimal manfaatnya. Jadi lebih penting supaya jangan rusak dulu dibanding sekedar kebaikannya. Jika sudah ada bahaya sejak lama, bahaya ini harus dihilangkan walaupun dianggap telah menjadi bagian dari kebiasaan dan tindakan wajar. Pendaftaran hukum terkait bangunan al-ahkam al-bina, terus pelayanan fasilitas publik al-marafiq. Nah, itu lain adalah perintah bagi orang yang memiliki pohon yang batangnya menjalar ke rumah tetangga untuk memotong cabang tersebut dan atau memberikan kompensasi pada tetangga yang merasa terganggu karena peran cabang tersebut. Misalnya kamu di rumah kamu ada tanam pohon mangga ya, terus sebagian dahan pohon mangga itu menyeberang ke lahan tetangga. Nah, prinsipnya adalah yang menyeberang itu punya tetangga kamu. Jadi kalau si orang itu merasa terganggu, kamu potong. Atau kalau enggak itu semua mangga yang berbuah di lahan tetangga itu ada milik tetangga, itu jangan kamu ambil lagi. Itu pendekatannya. Makanya beberapa prinsip ini dipakai dalam ini ya, dalam aturan bangunan. Jadi, tidak boleh ada lubang terbuka tinggi 1,8 meter itu yang mengarah ke tetangga kiri, kanan, dan belakang. Jadi lahan Anda itu kalau berbatasan, di batas itu, di dinding pembatas itu nggak boleh ada bukaan yang orang bisa mengintip, melihat. Ya. Karena nanti itu mengganggu privasi. Ini sebenarnya terkait dengan ini juga, dengan Islam. Boleh itu termasuk melanggar kebebasan hak individu masing-masing orang ya, dalam hal ini tetangga Anda. Ingat bahwa keluarga terdekat itu adalah tetangga kiri kanan. Jadi kalau Anda sendiri bermasalah dengan tetangga kiri kanan Anda, itu ada kemungkinan memang Anda atau keberadaan Anda itu tidak memberikan maslahat ya, bagi lingkungan sekitar. Jadi jangankan mau bicara soal bangunan, Anda sendiri aja sikapnya nggak toleran. Ya. Ini harus dihindari seperti itu. Kan prinsipnya kan tadi hablum minallah, hablum minannas. Ya. Jadi ke vertikal ke atas dan horizontal ke tangga ke kanan. Jadi harus memberikan orang-orang Islam itu harus memberikan kebaikan bagi sesamanya. Nah, prinsip-prinsip di atas tadi telah sangat formal dan menggunakan berbagai etis legal. Prinsip estetika terlihat hilang dari prinsip di atas. Formulasi prinsip arsitektur yang lebih sederhana tapi komprehensif menggariskan bahwa arsitektur Islam terdiri dari 3 prinsip utama. Ini menurut Indrawati, Sutopo, itu ada 3 ya. Hasan berkaitan dengan fungsi, Toyib baik ya, berkaitan dengan manfaat ya, dan Jamil berkaitan dengan keindahan. Ini
Ini sini fungsi ini yang untuk itu berikut Hasan, Thoyib, dan Jamil. Jadi fungsional ini baik, ini indah, ini Jamil. Jadi kalau di runut hampir sama dengan prinsipnya itu ya, prinsipnya Vitruvius ya. Apa itu? Utilitas, venustas, firmitas. Firmitas itu kokoh ya, ini fungsional. Venustas itu Venus, baik, indah ya. Utilitas itu berfungsi. Jadi mirip-mirip, bisa dikatakan mendekati ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau Anda bicara soal bagaimana penerapan sektor Islam dalam bangunan arsitektur. Terlepas dia bangunannya untuk bangunan publik ataupun dia bangunnya bangunan ini ya, bangunan pribadi, private. Oke. Demikian ininya materinya. Ini kita akan bahas di berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oh iya, kemarin saya sempat itu ya, sempat apa? Kasih WA buku ini ya, buku arsitektur Islam ya, yang buku itu sebenarnya buku apa? Karya Pak Zubair ya, dan itu yang digunakan sebagai materi kuliah untuk arsitektur Islam sebenarnya. Sebagian besar bahannya diambil dari situ. Jadi kalau ada kalau Anda ingin punya buku pegangannya, nanti bisa hubungi itu aja, hubungi Silva aja di Prodi untuk ininya. Dan sebagai materinya juga ada di ini, ada di learning. Oke. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi nanti ini apa yang sudah sini? Belum ada ya. Baru nanti di ini ya, di minggu ke-6 ya. Pengaruh Islam pada arsitektur. Jadi arsitektur Islam itu sifatnya dia selalu adaptif ya. Dia nggak pernah bongkar bangun baru sama sekali ya. Tapi dia selalu sifatnya asimilatif ya. Dia menggabungkan dengan kebudayaan yang sudah ada. Makanya kalau Anda lihat tuh masjid-masjid di arsitektur Islam itu sangat beragam ya. Masjid arsitektur Cina beda, arsitektur India beda, masjid arsitektur Eropa beda. Padahal dia sama-sama bangunan masjid. Ada bedakan dengan arsitektur misalnya arsitekturnya gereja. Itu hampir semuanya sama ini kan. Arsitekturnya, bentuk-bentuknya. Menara tinggi-tinggi, terus ininya, langitnya tinggi, bentuknya yang cenderung untuk persegi panjang. Tapi kalau Anda lihat masjid di Indonesia, dia masjid arsitektur Islam itu ada yang bentuk 3 atapnya, ada yang bentuk bawang atapnya, ada yang nggak pakai atap atau nggak pakai kubah misalnya. Tapi sangat relevan dengan budaya sekitar. Jadi makanya kalau Anda lihat yang masjid Cengho ya, itu kan masjid Cina sebenarnya. Masjid model Cina pakai atap Cina misalnya. Nah, Anda bandingkan dengan Masjid Agung misalnya. Itu masjid campuran ya. Cinanya ada, Melayunya ada, Belandanya ada. Semua nempel jadi satu bangunan. Anda lihat bahwa
betapa ini ya, betapa Islam itu sangat apa ya, sangat toleran dengan segala budaya yang ada. Kalau ditanya bagaimana sih bentuk asli masjid yang paling asli, ya masjidnya Nabi Muhammad, kayak lapangan aja sebenarnya, lapangan sama ada tempat imamnya aja. Tapi masjidnya Nabi Muhammad ya rumahnya juga. Jadi mengapa demikian? Ya karena tadi yang lebih utama kan fungsinya. Kalau memang misalnya yang utama itu adalah bentuknya, mungkin Islam dulu bentuk bangunannya sudah mewah-mewah seperti istana-istana, tapi kan enggak juga. Nah, makanya kalau kita bicara soal arsitektur Islam, itu kita lihat ke esensinya saja sebenarnya. Tidak ada satu bentuk khusus yang melambangkan arsitektur Islam. Kalau Anda bicara misalnya bentuk kubah ya, atau kubah atau apakah itu identik dengan masjid, enggak juga. Kubah itu dipakai di zaman Romawi sudah ada, dipakai gereja, dipakai untuk ini, dipakai untuk apa? Bangunan publik ya, bangunan dipakai di pasar ya. Tapi diadopsi juga di Islam ada bangunan itu, apa itu kubah itu. Menara, apakah menara itu apa murni atau betul asli dari asal Islam? Enggak juga. Zaman Nabi enggak ada menara. Menara itu bangunnya belakangan. Adanya keinginan untuk apa menjadi tempat-tempat itu ya penjagaan ya untuk melihat tempat yang lebih jauh, maka dibuat menara. Menara itu kan dari benteng-benteng zaman dulu ya, ada ruang-ruang intai ya. Jadi enggak juga murni dari asal Islam. Tapi nanti ada beberapa bentuk-bentuk yang memang dia lekat sekali dengan dengan asal Islam. Dia baru ada setelah adanya pengaruh Islam. Seperti misalnya ada ruang mihrab ya, ruang untuk sholat. Itu kan baru muncul setelah adanya Islam melakukan ibadah Islam ritualnya kan. Kalau bentuk-bentuk bangunannya ya tadi bahwa dia haruslah lebih ke arah interior, eksterior. Interiornya yang lebih rumit, eksteriornya yang lebih simple ya. Nanti akan muncul pertanyaan, tapi kan banyak masjid-masjid yang luarnya rumit, dalamnya polos biasa aja, atau dalamnya rumit, luarnya lebih rumit lagi misalnya. Ya ada, tapi makanya kita bisa menganalisanya dengan memperhatikan bahwa apakah elemen-elemen tersebut telah memenuhi kaidah asal Islam atau bukan, atau belum ya. Penting untuk memahami bahwa apa yang dimaksudkan asal Islam, apa yang bukan atau belum asal Islam. Dan tidak semua bangunan yang sifatnya bangunan ibadah agama Islam itu berarsitekturkan Islam. Misal nih ya, banyak yang setelah dia bersuci itu harus keluar lagi, atau daerah sucinya bergabung dengan daerah najis, menggabungkan antara toilet dengan tempat wudhu, manusia ya nggak boleh, tapi masih banyak. Atau misalnya tempat wudhu perempuan, tempat wudhu laki-laki itu bersebelahan, jadi nggak usuk juga, karena takut batal kan akhirnya kan. Padahal yang kayak gitu mestinya sudah diantisipasi. Jadi kalau misalnya akan membuat desain yang lebih Islami, mestinya ya dipisahkan. Anda bayangkan kalau Anda wudhu, kalau Anda laki-laki itu kan gampang tuh, karena kita kan auratnya tuh cuma daerah dengkul sampai pusar. Tapi kalau perempuan dia harus pakai jilbab, dia harus buka jilbabnya, ambil wudhu. Ya. Kalau dia pakai kaos kaki, harus buka kaos kaki, pasang lagi, basah kan. Nah, gimana caranya supaya membuat tempat wudhu yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tertentu itu? Jadi mestinya nggak dibuat sama tuh tempat wudhu laki-laki, tempat wudhu perempuan itu mestinya beda. Tempat wudhu laki-laki mungkin orang bisa sambil berdiri ya. Tapi tempat wudhu wanita mungkin dia lebih
duduk kan ya, lebih cocoknya. Dan harus dibuatkan tempat untuk meletakkan beberapa barang-barang ininya, barang-barang pribadinya. Tapi kalau Anda lihat, hampir semua desain tempat wudhu, laki perempuan sama aja. Kalau nanti kalau Anda mendapat tugas untuk membangun atau menjadi satu masjid, dan Anda ingin menerapkan asal Islam, Anda harus mulai melakukan hal-hal yang tadi yang dibuat prinsip-prinsipnya itu, sehingga Anda yakin bahwa secara konsep memang bangunan ini sudah memenuhi asal Islam, bukan cuma karena ada bentuk menara dan bentuk kubah, bukan. Itu bagian luar gitu, itu bagian kulit ya. Tapi isinya konsepsinya sudah tadi, bahwa dia mengutamakan fungsi. Jadi kalau memang wudhunya itu berbeda, ya berbeda desainnya. Terus yang kedua, dia juga harus meningkatkan ketakwaan, memudahkan ibadah bila terjadi. Nah, kalau tidak penuhi, baru Anda bilang, oke, bangun saya sudah memenuhi. Terutama ya untuk bangun-bangun ibadah, ya. Karena ini yang sering kali, makanya kalau kalian lihat ada bentuk masjid yang aneh-aneh ya, bentuknya bulat misalnya, itu pasti nggak Islami bentuk bulat itu, karena gimana bentuk bulat bisa dijadikan saf untuk sholat, berantakan safnya. Atau bentuknya meruncing ke atas ya, meruncing ke depan misalnya, ke paling depan paling sedikit ininya safnya, juga hal-hal yang sifatnya secara desain sudah salah sebenarnya. Padahal itu untuk ibadah yang mestinya itu ultimate, yang paling utama ya. Oke. Ada pertanyaan? Yang tadi, yang 3 tadi, Hasan, Jamil, sama Tojib itu kita lanjutkan minggu depan. Belum ada pertanyaan. Kita akan tutup. Sebelumnya tolong dinyalakan dulu ini. Nyalakan satu. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.